A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafiruna wal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus-putus tersebut. Kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini. Berselawat kita kepada baginda alam dengan lafaz Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang jemaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kalau dilihat-lihat pada malam hari ini tentu tak cocok rasanya ketika ambo duduk di situ atau berdiri di situ. Apa sebab ketika pembahasan yang dibahas oleh anak-anak, oleh orang-orang yang baru mungkin mencicipi asam garam ketika para jemaahnya sudah dulu mencicipi asam garam. Kenapa demikian? Sebab pada malam hari ini kita akan membahas pemicu konflik. Pemicu konflik antara mertua dan menantu. Tentu berat rasanya, Pak. Beratnya kenapa? Karena ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang sudah matang terhadap konflik tersebut, tentu pengalamannya lebih banyak dibanding kami yang duduk di sini. Kalaulah seandainya nanti pada ceramah ini ada rasanya yang kurang, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sidang jemaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berbentuk memang ibadah kepada Allah. Kita melaksanakan salat kepada Allah, kita melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu ibadah yang itu kategorinya sangat panjang, yang kategorinya itu tidak bisa dilaksanakan cuma beberapa waktu saja. Ibadah yang tidak bisa dilaksanakan cuma dalam waktu singkat saja. Tetapi ketika ibadah ini dilakukan, maka ibadah itu akan selalu bersama kita. Ketika kita melaksanakannya, ketika kita sudah menjalaninya, maka kalau seandainya itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita bersamanya, mungkin dari sejak menikah sampai kita wafat, maka hal itu akan selalu bersama kita. Sidang jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pernikahan. Kalau sudah menikah, tentu hal ini akan menjadi tanggung jawab bagi kita. Bagi seorang suami akan bertanggung jawab kepada istrinya. Bagi istri akan bertanggung jawab kepada suaminya. Maka hal itu akan menjadi saling mengisi antara satu dan yang lain. Tetapi kali ini ada beberapa ibadah ini, dalam panjangnya ibadah tersebut tentu tidak akan bisa kita terlepas dari konflik pribadi, konflik antara keluarga kita, konflik antar sesama kita. Maka banyak yang terjadi konflik antara istri dan mertuanya, antara menantu dan mertuanya. Berlandas dari sebuah penelitian, maka tak dia berani rasanya mengambil sebuah pemikiran. Ketika dibaca ada sebuah penelitian dari Dr. Latifah, dikatakan ada sebuah konflik ini selalu terjadi kepada orang-orang yang sudah menikah. Konflik ini sudah kalau ditanyakan kepada 270 orang, maka jawaban sama. Apa konflik yang sering muncul, kata dokter tersebut?
Maka konflik pertama yang sering muncul ke dalam kehidupan adalah orang yang merasa tidak dihargai, mertua yang tidak merasa dihargai oleh menantunya. Ini konflik pertama yang terjadi di dalam rumah tangga. Tentu hal ini sering kita dapatkan ketika orang yang baru menikah, orang yang baru memiliki pengalaman secuil. Ada kalanya ia menikah, ia baru memiliki pengalaman, tetapi cueknya minta ampun. Mungkin tata keramanya kurang baik, mungkin tata bahasanya kurang baik. Maka pada saat itu rasa-rasanya kok tak menghargai menantu saya ini. Saya sudah capek bekerja, dia santai-santai saja. Saya sudah ini, dia santai-santai saja. Saya lewat tadi sapanya. Datang pemicu konflik. Ini kata penelitian tersebut, konflik pertama itu banyak orang mengatakan ini adalah mayoritas konflik yang terjadi. Yang kedua apa? Konflik yang kedua adalah kadang-kadang perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang pedas-pedas. Apa sebab? Ketika kita mengatakan ingin mengatakan kebaikan, tetapi rupanya keras. Tetapi rupanya ketika sampainya terasa di hati menantunya, atau ketika menantu menyatakan kepada mertuanya terasa pula bagi mertuanya, sehingga apa? Tak terjadi kecocokan di antara menantu dan mertua. Maka ini juga merupakan salah satu pemicu konflik yang terjadi. Yang ketiga, katanya yang menjadi pemicu konflik itu adalah perbedaan prinsip yang terjadi. Mertua berprinsip A, ketika menantu berprinsip B. Sang mertua melihat menantunya melakukan A, padahal itu tak disukai oleh mertuanya. Tetapi sang menantu berprinsip B, dia santai-santai saja. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah pertengkaran dalam hati pertama. Setelah itu terjadi sindir-sindiran. Setelah itu terjadi konflik yang berkepanjangan. Maka ini salah satu pemicu konflik yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kabarnya ada lagi pemicu konflik yang terjadi apa? Sikap yang saling meremehkan. Kalaulah seandainya seorang mertua sudah meremehkan menantunya, atau seorang menantu meremehkan mertuanya, ketika hal itu terjadi, maka ketika meremehkan, tengok menantu saya tak pandai masak. Datang ketika menantu, tengok mertua saya, itu komen. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu terjadilah pertikaian juga. Maka kalau dari penelitian ini dikatakan 270 mayoritas mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga ini yang terjadi. Pertama, tidak menghargai. Yang kedua, perbedaan prinsip. Yang ketiga, perkataan kotor. Yang keempat, saling tidak menghargai. Maka ini adalah salah satu pemicu konflik yang terjadi. Kalaulah seandainya kita sebagai seorang yang beriman, kita yang meyakini Allah Subhanahu wa taala membiarkan hal ini, apa yang terjadi? Maka akan terjadi terputusnya silaturahmi antara mertua dan menantu. Maka terputus silaturahmi ini apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memutuskan silaturahmi la yadkhulul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Orang yang memutuskan silaturahmi. Apalagi antara menantu dan mertuanya sudah terputus silaturahminya, maka orang-orang yang memutuskan silaturahmi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga. Kita melakukan ibadah, kita melakukan kebaikan, tetapi di dalam kebaikan itu rupanya banyak hal-hal yang menjadi PR-PR kehidupan. Banyak hal-hal yang menjadi tantangan-tantangan hidup. Kadang prinsip kita A tapi tak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang ekspektasi kita A tapi tak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Maka konflik terjadi. Kalaulah seandainya silaturahmi terputus, maka kata Rasulullah SAW, orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
maka kita juga harus menjaga sikap kita, karena sesungguhnya inna rahmatullah qaribun min mukhlisin. Sesungguhnya rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dekat. Bagi siapa yang dekat? Bagi orang-orang yang ikhlas ketika dia menjalani kehidupan ini, ketika dia mendapatkan tantangan-tantangan hidup, dia ikhlas. Dia ikhlas menerimanya. Dia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan tabah menjalani kehidupan tersebut. Maka ketika orang itu ikhlas menjalani kehidupan tersebut, maka hal-hal ini akan memudahkan, akan mendekatkan rahmat Allah kepadanya, akan menurunkan rahmat Allah kepadanya. Maka inilah sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin rahmat Allah, maka perbaiki silaturahmi. Kalau kita ingin di dalam rumah tangga tidak memutuskan silaturahmi, maka kurangilah konflik-konflik ini. Kalau sudah tahu, mari kita hindari. Kalau sudah kita tahu, mari kita jauhi. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak layak rasanya saya menyampaikan, tetapi karena ini disampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, jika ada pengetahuan yang kurang mendetail, jika ada hal-hal yang kurang berkenan disampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.